HP ini punya skor DxOMark yang mind-blowing. Kalau kita lihat 50 ke atas rata-rata harganya di atas $800. Nah ini di posisi 44 tapi harganya cuma $200-an doang. Apalagi kalau bukan Tecno Camon 40 Pro 5G, smartphone paling murah dengan skor DxOMark paling tinggi untuk HP di bawah $600. Kameranya emang sebuas itu, apalagi lihat harganya $200-an aja atau cuma 3 jutaan rupiah. Wah, no-brainer sih ini. Langsung beli deh. Kalian gak percaya? Yuk, mending kita bahas langsung aja. Let's go. Boxnya seperti ini dengan adanya tulisan Camon 40 Pro 5G. Lalu Tecno AI di bawah sini. Spek singkatnya juga dijelaskan pada boxnya. Dalamnya kamu bakalan temuin ada HP-nya, lembar panduan penggunaan, serta garansi, ada casing, kabel charger Type-C, kepala charger 45 watt, dan nggak ketinggalan SIM tray ejector. Casingnya punya nuansa yang sama dengan body back covernya. Dan kalau dipakai, nuansanya akan sama seperti tidak pakai casing. Oke kan? Aku ambil juga nih yang varian Emerald Lake Green ini. Ada lagi varian warna lainnya, Glacier Black dan Glacier White. Design. Bagian belakangnya hadir dengan warna biru muda yang soft dan adem banget di mata. Yang bikin tampilannya beda dari HP lain adalah bentuk housing kameranya yang cukup unik. Ada 3 lensa besar yang disusun vertikal dan finishing di bagian modul kameranya dibuat sedikit menonjol dengan ada lekukan. Desain ini bikin area kameranya terlihat bold tapi tetap rapi dan gak lebay. Modul kameranya sendiri punya warna yang sedikit lebih gelap dari area body. Bodinya juga ramping banget dengan ketebalan hanya 7,3 mm dan bobot 179 gram. Udah dibekali sertifikasi IP68 dan IP69 yang tahan air, debu, bahkan semprotan tekanan tinggi sekalipun. Dan lebih menariknya lagi, HP ini punya sertifikasi SGS untuk ketahanan jatuh hingga 1,8 meter. Jadi cukup tangguh kan? Layar. Tecno Camon 40 Pro 5G pakai panel AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi FHD+ 1080x2436 pixel. Yang paling mengesankan adalah refresh rate-nya yang udah sampai 144 Hz. Scroll media sosial, main game, atau sekedar browsing semuanya jadi super smooth. Dan dengan tingkat kecerahan sampai 1600 nits, layarnya tetap terang meskipun dipakai di bawah sinar matahari langsung. Layarnya juga dilindungi Gorilla Glass 7i. Lanjut ke color gamut test, dan hasilnya beneran udah oke nih. Dalam mode original color, cakupan warnanya mencapai 99% sRGB dan 99% DCI-P3. Kalau kamu suka tampilan layar yang lebih ngejreng dan pop, tinggal ganti ke mode bright color. Di sini layarnya bisa munculin 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Warna jadi lebih real, tapi tetap nyaman di mata. Touch sampling rate-nya juga responsif banget. Aku ukur maksimalnya bisa sampai 1000 Hz. Dan saat aku uji pakai aplikasi multitouch, layarnya bisa respon sampai 10 jari secara bersamaan. Performa. Dari sisi performa, Tecno nggak main-main. Di dalamnya tertanam chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan sistem fabrikasi 4 nanometer. Prosesornya octa-core dengan 4 core dipadukan dengan GPU Mali G615 MC2, bikin pengalaman gaming jadi tetap kuat. Prosesor octa-core dengan 4 core dipadukan dengan GPU Mali G615 MC2, bikin pengalaman gaming jadi tetap kuat. Apalagi HP ini punya RAM 8GB dengan ditambah RAM virtual hingga 8GB. Storage-nya pun lega banget di 256GB. Sayangnya memang nggak ada slot micro SD. Tapi buat aku pribadi, kapasitas segini sih masih cukup. Performa sehari-hari buat multitasking terbilang lancar. Buka banyak aplikasi, edit video ringan, dan gaming ringan sampai menengah bisa dilibas tanpa ada kendala. Dan yang menarik, sistem operasinya udah pakai Android 15 dengan iOS 15. Dan Tecno menjanjikan sampai 3 kali pembaruan Android besar ke depannya. Anyway, aku langsung tancap gas ngetes Antutu benchmark dan Camon 40 Pro 5G dapat skor 699.476. Lanjut ke 3D Mark, skor slingshotnya tembus 6.963 dan wildlife-nya dapat 3.279. Di Geekbench 6, single core-nya dapat 910.
dan multicore-nya 2460. Jadi untuk pemakaian sehari-hari seharusnya masih aman banget. Di Aztec Ruins OpenGL dapat frame rate rata-rata 35 fps dan di mode Vulkan-nya sedikit lebih baik dengan 36 fps. T-Rex off-screen-nya berhasil nyentuh 134 fps. Untuk CPU throttling test selama 30 menit performanya tetap stabil di 72%. Punya baterai 5200 mAh yang support pengisian juga nih di 45 watt charging. Ayo coba pakai Camon 40 Pro 5G untuk kegiatan harian. Nonton video 1080p selama 30 menit, baterainya cuma berkurang 5%. Lanjut, scroll TikTok dan Instagram selama 30 menit, hanya turun 7%. Aku pakai buat main game selama setengah jam, baterainya turun 14%. Tapi suhunya masih terkontrol dan pengalaman mainnya tetap enak. Aku coba dulu nih main PUBG Mobile selama 15 menit dengan setting grafis smooth dan frame rate di Extreme Plus. Rata-rata frame rate-nya stabil di angka 88 fps, dengan penurunan fps paling rendah sampai 77 fps saat kondisi ramai. Suhunya juga nggak panas-panas amat, maksimal hanya 42 derajat Celcius. Lanjut ke Mobile Legends. Aku setting ke grafik ultra dan frame rate super. Main selama 10 menit, frame rate-nya konsisten di 60 fps. Dengan FPS terendah hanya turun sedikit ke angka 58 fps. Suhunya juga stabil, nggak lebih dari 38 derajat. Masih cukup oke kan? Kamera. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling aku suka nih, kameranya. Kamera utama di belakang punya konfigurasi dual kamera dengan lensa utama 50 megapiksel aperture f1.9 yang udah ada OIS-nya. Lensa kedua adalah 8 megapiksel ultra wide. Hasil jepretannya detail tajam, dynamic range luas, dan warna cukup natural. Menarik, skor di DxOMark-nya mencapai 138, dan ini jadi yang tertinggi di kelas harganya. Kamera depannya juga nggak kalah gahar, 50 megapiksel. Bisa hasilin foto selfie yang detail abis. Kalian lihat sendiri deh hasil tangkapan kamera menggunakan Tecno Camon 40 Pro 5G. Nah, kalau ini 1080p 30 fps dengan ultra steady on. Kalau yang 30 fps ini 1080 dia bisa pindah ke lensa ultrawide ya. Terus ini ke lensa utamanya satu kali, terus zoom 2 kali. Kita sambil jalan. Ini ultra steady on. Jadi untuk perpindahan lensanya cuma bisa di 1080 30 fps saja. Jadi dia cuma bisa di 1080 30 fps kalau kalian pengen pindah lensa ke ultrawide sambil ngerekam. Nah, kalau ini untuk Tecno Camon 40 Pro dengan resolusi 1080 dan 60 fps dengan fitur Ultra Steady On. Jadi Ultra Steady-nya itu bisa nyala di semua resolusi. Untuk yang ini juga bisa pindah ke lensa ultra wide ya, kayaknya. Ya. Oh, nggak bisa, dia nggak bisa pindah ke ultra wide. Cuman bisa zoom 2 kali. 1 kali. Ini 1080 60 fps. Nah, kalau ini perekaman untuk 4K 30 fps nya dengan fitur Ultra Steady-nya nyala. Untuk yang ini juga nggak bisa pindah lensa ya, tapi dia masih bisa digital zoom 2 kali. Terus ini sambil jalan. Ini untuk 4K 30 fps ya, dia mentoknya di 4K 30 fps. Nah guys, jadi ini dia hasil video menggunakan kamera depan dari Tecno Camon 40 Pro 5G. Ini 1080 pixel resolusinya dengan 60 fps dan Ultra Steady-nya bisa kita nyalain. Wah, di harga segini 1080 pixel 60 fps bisa nyala, itu oke banget ya. Jadi kalian bisa bikin vlog yang jadi tetap smooth kayak gini. Ya nggak usah perlu ya HP yang mahal-mahal ya. Di harga cuma segini doang, tapi ini hasilnya udah luar biasa banget sih. Wah, keren banget sih. Nah, kalau untuk 4K gimana? Langsung aja kita coba untuk perekaman 4K-nya. Ternyata guys, untuk 4K 30 fps itu juga bisa menggunakan Ultra Steady seperti ini. Lihat aja nih ya, Tecno Camon 40 Pro 5G, resolusi 4K 30 fps, tapi masih bisa stabil nih ya, karena dia Ultra Steady-nya juga nyala. Ini gila sih nih, nggak cuma hasil fotonya, hasil kameranya, tapi ini hasil video untuk ininya nih, gokil banget sih. Gimana menurut kalian? Udah cocok? Dan kayaknya bisa banget ya untuk kalian pakai buat daily vlogging. Mantap!
Tecno juga melengkapi Camon 40 Pro 5G ini dengan berbagai fitur AI, termasuk asisten pintar Ella yang punya tombol khusus untuk akses cepat. Fitur-fitur AI ini nggak cuma jadi pelengkap, tapi juga bantu kamu lebih produktif dan lebih interaktif dalam memakai smartphone sehari-hari. Salah satunya sih udah dikasih fitur AI Studio pada galeri. Jadi, kamu bisa melakukan hapus objek sampai ke AI Extender untuk memperluas foto kita, jadi lebih banyak ornamen di dalamnya. Kesimpulan, tentu highlight utama pada kamera yang bikin HP ini worth it banget. Dan sepertinya teman-teman reviewer juga setuju deh. Di kelas harga ini dengan kemampuan fotonya merupakan yang terbaik. Bahkan bisa mengalahkan HP yang ada di atasnya. Dan di harga 3 jutaan, rasanya gila sih dengan semua fitur yang dikasih di sini. Paket lengkap banget. Mungkin ada sedikit yang rasanya masih kurang. Dan ini soal selera aja sih. Karena menurut aku desainnya masih kurang. Tapi ini balik lagi ke kalian ya. Ada yang suka dan ada yang biasa aja. Jadi, apakah Tecno Camon 40 Pro 5G ini layak buat kamu beli? Kalau kamu cari smartphone dengan desain elegan, layar super mulus, kamera yang tajam, performa yang stabil, baterai tahan lama, dan semua itu dibungkus dengan harga yang masuk akal, jawabannya jelas iya. Apalagi cuma sekitar 3,8 jutaan rupiah, aku pribadi cukup terkesan dan kayaknya ini akan jadi salah satu rekomendasi kuat aku di kategori mid-range tahun ini deh. Oke guys, sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.